Di pangkuan tanah Batak yang agung, di mana adat adalah napas dan tradisi adalah tulang punggung kehidupan, lahirlah sepasang anak kembar dari marga Naibahu. Laki-laki diberi nama Inar Naiborngin, dan yang perempuan Boru Naitang. Menurut adat kuno yang tak tergoyahkan, anak kembar berlainan jenis adalah pertanda yang harus ditanggapi dengan perpisahan. Mereka harus dipisahkan oleh lautan agar takdir tak mempermainkan ikatan darah mereka. Namun, entah karena kasih sayang yang terlalu besar atau kelalaian orang tua mereka, Naibahu Siahaan menentang adat itu. Si kembar dibiarkan tumbuh bersama, sebuah keputusan yang kelak akan menuntut harga yang sangat mahal. Waktu berjalan, dan si kembar tumbuh tak terpisahkan. Inar Naiborngin menjadi pemuda yang gagah, sementara Boru Naitang mekar menjadi gadis dengan kecantikan yang memukau seantero negeri. Ikatan mereka yang seharusnya sebatas saudara mulai ditempa oleh perasaan yang lebih dalam. Di antara canda dan permainan masa kecil, tumbuhlah benih cinta terlarang. Sebuah bara api yang diam-diam mereka nyalakan di dalam hati, jauh dari tatapan dunia. Cinta mereka adalah rahasia yang indah, sekaligus berbahaya. Namun tak ada rahasia yang abadi. Orang tua mereka mulai merasakan ada yang salah dari kedekatan anak-anak mereka yang tak wajar. Khawatir akan aib dan pelanggaran adat, mereka segera mengambil keputusan. Boru Naitang harus segera dinikahkan. Lamaran dari putra Ompu Paltisinaga pun diterima. Bagi Boru Naitang, perjodohan ini adalah vonis mati bagi hatinya. Terlebih lagi, ia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Di dalam rahimnya, tumbuh buah cintanya dengan Inar Naiborngin. Setelah menikah, Boru Naitang dibawa ke desa suaminya. Setiap hari terasa seperti siksaan. Jiwanya merana, merindukan Inar Naiborngin. Tak sanggup lagi menahan gejolak di hatinya, ia membujuk suaminya untuk mengunjungi orang tuanya di Pangururan. Di tengah perjalanan yang sepi, didorong oleh keputusasaan, Boru Naitang melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia membunuh suaminya, menumpahkan darah demi membebaskan dirinya dari ikatan yang tak pernah ia inginkan. Ia melanjutkan perjalanan seorang diri dan mencari perlindungan di rumah pamannya, Tulang, Huta Pari. Di sanalah, dalam keheningan dan ketakutan, ia melahirkan seorang putra. Sementara itu, Ompu Paltisinaga yang cemas karena putranya tak kunjung kembali, akhirnya menyusul ke Pangururan. Ia hanya menemukan menantunya, Boru Naitang. Ketika didesak, Boru Naitang dengan pasrah mengakui perbuatannya. Amarah Ompu Paltisinaga meledak. Ia menuntut keadilan adat. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Boru Naitang harus ditenggelamkan di Danau Toba. Hukuman pun dilaksanakan. Ayah dan saudara-saudaranya membawa Boru Naitang ke tengah danau. Tubuhnya diikat dengan batu-batu berat sebagai pemberat, lalu dilemparkan ke air yang dalam dan dingin. Mereka yakin inilah akhir riwayatnya. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Danau yang seharusnya menjadi kuburnya justru menolaknya. Boru Naitang muncul kembali di tepi danau, selamat tanpa kurang suatu apa. Berkali-kali mereka mencoba menenggelamkannya, namun berkali-kali pula danau seolah memuntahkannya kembali. Akhirnya mereka menyerah, diliputi kelelahan dan rasa takjub yang menakutkan. Boru Naitang yang kini dipandang bukan lagi sebagai manusia biasa, mengajukan permintaannya sendiri. Ia meminta dibuatkan sebuah tambak atau penanda berupa gundukan tanah, ditanami sebatang pohon jabi-jabi yang sakral. Ia juga meminta seekor ayam putih, sebuah hajub atau wadah sirih dan perlengkapannya, serta selembar tikar baru. Semua permintaannya dipenuhi. Dengan tenang, Boru Naitang mengambil tikar itu dan membaringkan putranya di atasnya. Sambil menatap wajah mungil buah cinta terlarangnya, ia berdoa, "Anakku tercinta, suatu saat kelak engkau akan ditemukan dan keberadaanmu akan diketahui orang banyak."
Setelah mengucapkan salam perpisahan terakhirnya, ia mengambil alat tenunnya dan berjalan dengan anggun ke tengah danau. Ia tidak tenggelam, melainkan terus berjalan hingga tubuhnya lenyap di telan kabut, menyatu dengan air danau menjadi Sombaon, roh suci yang dihormati sebagai penghuni Danau Toba. Bayi itu kemudian diambil dan diasuh oleh Hutapari. Ketika orang-orang mulai bertanya-tanya tentang asal-usul anak itu, Hutaparik selalu berusaha menyembunyikannya dengan berkata, "Boa do partindanaan muna di Ibana. Untuk apa kalian mengetahuinya?" Dari kata partindanaan inilah lahir sebutan Tindaon, yang kelak menjadi sebuah marga baru, yaitu marga Sitindaon. Marga ini menjadi warisan abadi dari sebuah kisah cinta tragis yang menentang adat dan akhirnya menyatu dengan legenda.